Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah musallian wa musalliman amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Abi Muslimin at-Taghlibi qala dakhaltu ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddatsani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha wudu'a fa ghasala yadayhi وجهه ومسح رأسه وأذنيه ثم قال إلى الصلاة المفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت إليه يده وسمعت إليه أذنه ونظرت إليه عينه وحدث به نفسه من سوء فقال الله لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. Dari Abu Muslim at-Taghlibi rahmatullahi alaihi berkata, aku menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ia berada di masjid. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Umamah, sungguhnya seseorang telah meriwayatkan hadis dari engkau kepadaku bahwa engkau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang kedua kakinya melangkah kepadanya, dosa yang kedua tangannya memegangnya, dosa yang kedua telinganya mendengarnya, dosa yang kedua matanya melihatnya, dan dosa yang tersirat dalam hatinya. Dia menjawab, demi Allah, sungguhnya aku mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW berkali-kali. Hadis riwayat Ahmad. Faidah Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah, As-Sunabihi, Sayyidina Amr bin Abbasah radhiyallahu anhum, dan banyak lagi sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis seperti di atas dengan lafaz yang berbeda-beda. Para ahlul kasyaf, ahlul kasyaf itu adalah orang-orang yang hatinya bersih sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepadanya perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. Dapat merasakan dosa-dosa yang berguguran dari seseorang. Di para ahli kasyaf dapat merasakan dosa-dosa yang berguguran dari seseorang. Terdapat kisah terkenal mengenai Imam A'zam, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, yang dapat mengetahui dosa apakah yang telah diampuni dari tetesan air wudu seseorang. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang tertipu, maksudnya adalah janganlah karena berharap semua dosanya akan diampuni melalui sholat, lalu ia berani berbuat dosa. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat dan ibadah kita itu semata-mata karena belas kasihnya. Jika bukan karena belas kasihnya, kita mengetahui betul hakikat ibadah kita. Ibadah kita betul-betul tidak layak diterima karena banyak kekurangannya. Memang sholat menyebabkan dosa-dosa diampuni, namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apakah sholat kita layak diterima sehingga menyebabkan dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada seseorang berkata, Tuhanku Maha Pengampun, kemudian dengan sengaja berbuat dosa, sungguh ia sangat tidak punya malu. Hal itu diumpamakan seorang ayah yang berkata, jika anakku berbuat kesalahan, maka akan kumaafkan. Lalu karena ucapan ayahnya itu, si anak pun berbuat durhaka dengan sengaja. Alhamdulillah, sama-sama dengarkan satu hadis yang menerangkan tentang bahwa sholat akan menghapus semua dosa-dosa yang dilakukan di antara dua waktu sholat tersebut. Sebab keberkahan sholat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan juga mengamalkan. Misalnya semua. Tetap dengan doa kembali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.